Kisruh yang terjadi dalam rumah tangga Alif Ali dan Aska Ongi seolah tidak ada habisnya. Rabu 5 Mei 2021 kemarin, sidang isbat nikah dan gugatan cerai Aska dan Alif kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Alif dan Aska didampingi kuasa hukumnya menghadiri sidang tersebut. Namun ketika masuk dalam ruang sidang, keduanya pun tak saling menyapa. Sidang yang beragendakan mendengar keterangan saksi itu menghadirkan 4 orang saksi dari pihak Alif, yang salah satunya penghulu yang menikahi Aska dan Alif. Lantas, seperti inilah penjelasan kedua belah pihak mengenai sidang permohonan isbat nikah dan gugatan cerai. Iya. Kami hadirkan saksi itu 4 orang dari Jakarta 3, 1 dari Bali, Bapak penghulunya, kedua yang dari Malaysia tidak bisa karena dalam kondisi COVID seperti ini protokolnya memerlukan waktu yang lama. Saya tidak bisa memberikan semua di pengadilan karena tertutup, tapi intinya bahwa memang Alif bertanggung jawab sebagai suami dan secara sah, secara agama, dan sampai sekarang pun tetap ingin bertemu anaknya dan tidak bisa bertemu dengan anaknya, dan sampai hari ini dan mengapa kita isbat cerai, alasannya itu yang kami berikan bukti-buktinya hari ini gitu. Jadi kami udah 1 tahun tapi Pak Alif menerima banyak laporan, fitnahan, akhirnya jadilah menjadi isbat cerai. Mengapa Alif memutuskan untuk tidak melanjutkan pernikahan. Ya. Dari keterangan 3 saksi tadi, itu rata-rata teman dari pemohon semua yang menerangkan adanya cekcok, adanya perkelahian, akan tetapi mereka tidak melihat untuk pemukulan. Karena pemukulan itu menurut klien kami, Bu Aska sendiri menyatakan bahwa pemukulan itu dalam kamar. Dan logikanya mereka tidak mungkinlah masuk pada saat kejadian ribut itu. Dan mereka melerai itu ketika sudah di pertengahan dan sudah ada bukti-bukti juga. Dan saksi mereka melihat ada lecet, ada apa, seperti itu. Dan dari keterangan bukti lainnya masih sama, seperti chatting-chatting, kayak DM, Messenger, atau apa itu, dari Instagram, dan juga ada bukti-bukti Bigo. Nah, tadi saya sempat menanyakan juga kepada majelis hakim, ini Bigo yang dibuktikan oleh si pemohon ini, kapasitasnya sebagai apa? Dan apakah tanggal berapa, tahun berapa, bulan apa? Itu dibuktikan untuk apa kapasitasnya? Dan kami rasa itu pun bukti-bukti tidak ada yang seronok. Tidak ada yang sehingga membuat seorang Ibu Aska ini adalah ibu yang bukan ibu yang baik. Tidak ada menunjukkan itu. Jadi artinya, dan kami juga tadi sempat melihat dari beberapa bukti mereka, ya sah-sah saja lah untuk membuktikan itu. Sebenarnya kalau aku lihat dari apa yang dibuktikan mereka, bahwa klien kami ini, Bu Aska ini adalah ibu yang kurang baik. Tapi yang menilai itu kan bukan ini, yang menilai kan bisa aja orang lain kan yang melihat juga. Di sisi lain ya Tuhan yang tahu siapa benar siapa salah. Artinya ini kita janganlah berbuat-buat yang mengarang-arang cerita gitu. Seperti di MDM itu juga ada yang di-delete, ada yang benar, ada yang tidak benar. Artinya tidak bisa harus dijadikan patokan kalau itu si Ibu Aska ini adalah ibu yang kurang baik. Karena sampai hari ini kita lihat si Ibu Aska ini dengan anaknya bagus-bagus saja, baik-baik aja. Nah, itu nanti coba kita buktikan juga. Dan sering diposting di Instagram juga. Kita buktikan juga video-video kayak gitu. Kalau memang dia bukan ibu yang baik, sampai hari ini nggak mungkin besar anaknya di tangan beliau kan. Sampai hari ini masih semua kebutuhan masih terpenuhi dan tercukupi. Dan kita harus ingat bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak, hak asuh itu tetap ada pada ibunya. Itu aja. Apalagi ini nikah juga belum selesai urusan perkawinannya kan. Untuk kapasitas hak anaknya antara Aska atau Asal.
Sementara itu, perseteruan antara Alif dan Aska Ongi sepertinya tidak ada habisnya, bahkan semakin pelik. Betapa tidak, di tengah persidangan perceraian mereka, Alif dituding telah menikahi seorang perempuan bernama Nuning. Sebelum menikah dengan Aska, kecurigaan pihak Aska ini bermula dari adanya kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di hari pernikahan mereka, yang mana Aska merasa Alif pada saat itu masih berstatus suami orang. Di sisi lain, Alif justru membantah semua tudingan itu dan mengaku tidak mengenal dengan perempuan yang bernama Nuning. Menurut Alif, sosok perempuan bernama Nuning itu hanyalah karangan dari Aska. Lantas, demi membuktikan itu, benarkah Alif siap dipertemukan dengan perempuan yang bernama Nuning itu? Yang dikatakan atas nama Nuning ya. Ya. Nah, itu sebenarnya agak aneh ya. Nah, seperti yang pernah saya bilang sebelumnya, jadi si Aska ini itu memang mungkin kurang kesibukan atau apa ya. Jadi bagaimana bisa adanya Nuning, hari ini Nuning ya, besok Noneng, nanti Oleng, nanti Olet, macam-macam akan dikeluarkan. Dan karena itu pun kita akhirnya mengecek ya, kita mengecek dan ternyata kita menemukan banyak dokumen-dokumen palsu di situ. Dan patut diduga nih, yang menggunakan itu untuk menjelek-jelekkan saya ini, apakah ada sekongkolan? Apakah ada sekongkolan sampai bisa tercetaknya itu? Itu sih yang kita curigai sekarang. Nanti akan diselidiki karena banyak memang ada keanehan, kejanggalan di sana yang belum kami bisa berikan sekarang. Betul. Dari proses-proses pengurusan izin-izin juga ada yang dilewati, dari mulai izin dari orang tua, ada beberapa lah izin-izin yang dilewati sehingga mungkin bisa tercetak buku nikah tersebut. Kita sudah melakukan konfirmasi ke Jadi tidak memenuhi KUA. banyak persyaratan yang seharusnya ya, yang seharusnya di dalam negara RI ini yang seharusnya banyak tidak terpenuhi tapi kok bisa sampai tercetak. ya. Bukan tidak mengakui sih, saya tidak merasa pernah ada pernikahan bersama namanya Nuning, saya nggak kenal siapa. Gitu. Datang aja ketemu saya, kalau memang ada orangnya saya nggak kenal. Gitu. Gimana bisa sampai tersebarnya gitu dan digunakan untuk menjelek-jelekan saya, bagaimana bisa? Karena sampai kita juga udah melakukan ini ya. Dia bisa mengarang macam-macam. Ya. Makanya saya bilang kita lihat saja 1-2 tahun lagi nanti akan ada namanya Oleng nih. Oleng pun akan ada macam-macam nih, kita lihat aja. Dibuktikan saja seperti yang saya bilang sebelumnya, jangan terlalu banyak mengada-ngadakan. Itu maksudnya sangat disayangkan, apakah karena bioskop tutup lama sampai akhirnya mereka harus mengarang sebuah film sendiri gitu loh, yang semuanya tidak masuk di akal. Gitu loh, sesuatu menunjukkan sebagai bukti aja, jangan dikarang sendiri, jangan dicipta rekayasa sendiri. Secara kronologis juga aneh ya, katanya Bu Aska menemukan sebelum pernikahan. Nah, tiba-tiba di lain sisi dia merasa ditipu baru menemukan bukti. Jadi mana yang benar nih Bu Aska? Aduh, Kita bingung nih, konsisten lah. yang sebelumnya menemukan atau sesudah menikah. Di sini kami aneh bin ajaib, kalau memang nikah itu si pemohon ini atau si Alif ini sudah berstatus duda, kenapa tidak dilangsungkan pernikahan itu secara sah atau resmi? Dan yang kedua, seharusnya KUA apa yang menikahkan itu harus menghadirkan KUA setempat. Ini kenapa tidak? Dan yang ketiga, kenapa saudara saksi yang menikahkan itu tidak menanyakan status dari saudara pemohon ini, si Alif, apakah dia yang untuk surat-suratnya, gugatan cerai, akte cerai, atau putusan cerainya, harus kan itu dulu. Itu sih seharusnya. Aku kan kasih bukti ya, bukan fitnah-fitnah. Kalau fitnah-fitnah biar dia aja yang fitnah-fitnah, jangan aku. Aku kan selalu kasih bukti. Kalian pernah lihat juga. Tadi sempat saya tanyakan juga ya dari saksi mereka, apakah mengenal saudara yang dinikahkan ini ya, si inisial N ini kan, yang bukan yang sebelumnya saya bilang kan, pernah mendengar nama itu. Karena saksi ini mengenal beliau dari tahun 2009. Iya. Saya bilang secara logika kalau Anda mengenal sebagai apa? Enggak, saya baru dengar lagi. Jadi artinya ini keterangan lucu sekali saya lihat. Tidak Ya sinkron. sinkron gitu loh antara dia kenal 2009, tapi dia pernah mendengarkan nama itu, tapi dia tidak tahu siapa itu. Nah, itu hak dia sebagai saksi. Yang penting dia sudah disumpah. Orang yang sudah disumpah itu kan dia punya karma sendiri nanti benar atau tidak. Iya. Kan begitu. Dengan Tuhan, dengan hukum negara kan begitu. Tak cukup sampai di situ, Aska juga menguak pengakuan lain yang belum diketahui publik, bahwa selama masih berpacaran, ia sering menemani Alif menebus obat di Rumah Sakit Jiwa kawasan Dharma Wangsa, Jakarta Selatan.
Saat itu pun ia sempat bertanya apa alasan Alif mengkonsumsi obat-obatan tersebut. Lantas, seperti apa tanggapan dari Alif mengenai hal itu? Kan buktinya udah dikasih lihat kan. Itu cap basah loh. Kwitansinya juga cap basah loh. Kalian bisa cek sendiri ke rumah sakit jiwanya. Ya sebenarnya begini ya, kita tidak perlu membantah. Nanti kan ada giliran kami. Nah, mungkin nanti di tanggal 11 Mei, hari Selasa, pukul 12. Kami akan buktikan itu semua. Jadi artinya kita tidak perlu berdebat di sini, benar atau tidak itu. Biarlah nanti hakim yang menilai. Itu sah atau tidak, bukti itu benar atau tidak. Dan kalaupun itu tidak benar, berarti yang mengeluarkan surat itu dong berarti. Itu baru-baru pacaran aja dia udah ke itu rumah sakit jiwa. Pertamanya ke Grogol karena besar kali ya. Jadi nggak nyaman, dia pindah lagi, terus pindah lagi ke Dharma Wangsa paling sering. Aku cuma tanya, kamu kenapa? Dia bilang depresi. Aku pikir, oh mungkin dia gara-gara nggak ada uang. Terus baru divorce sama si Nora. Aku pikirnya kayak gitu, positive thinking aja dulu gitu kan. Tapi aku nggak ngecek kwitansinya obat apa gitu, nggak cek. Baru-baru ini ketemu kwitansinya obat Arinia, terus searching di Google obat apa itu ya. Kalian bisa cek sendiri lah, Arinia obat apa. Kita udah melihat juga pindah-pindahan dia dan terutama yang perihal RSJ itu ya. Dan kita pun sebenarnya sudah mengirimkan surat somasi ke Aska, baik kuasa hukumnya juga gitu, untuk meminta maaf secara pribadi, baik secara pribadi dan Melakukan klarifikasi. di media untuk meminta maaf juga atas tuduhan-tuduhan mereka itu gitu loh. Tapi sayang sekali mereka pun tidak mereka mengabaikan. Jadi kronologisnya seperti apa? Iya benar, saya ke RSJ benar sekali. Tapi dengan alasan-alasan gitu. Dan kata dia itu dari awal pacaran, buktikan saja. Panggil dokternya sekarang kalau bisa. Saya hanya ke sana 2 kali saat saya sedang produksi. Dan itu pun alasan-alasan yang saya terpaksa nih, maaf ya. Saya menahan dia daripada menjual diri, 1. Menggugurkan anak saya dalam kandungan, 2. Saat saya sedang produksi, belum selesai pekerjaan, saya harus meninggalkan pekerjaan untuk menahan dia daripada melakukan perbuatan itu. Gitu loh. Itu jadi bagaimana gitu loh, psikolog laki-laki manapun pasti akan kepukul gitu dengan hal seperti itu. Apalagi saat itu yang saya paling pikirkan ada kandungan dalam perutnya anak saya yang saya prioritaskan. Jadi fokus saya terganggu. Akhirnya saya konsul sama dokter, memberikan saran bagaimana baiknya supaya saya bisa fokus dan tetap tenang. Jadi saya tidak akan menghiraukan ancaman atau perbuatan dia sampai saya selesai pekerjaan saya secara profesional, baru saya pulang ke rumah. Dan saya pun sebenarnya menikahi dia pun hanya karena anak, bukan demi dia. Dia pun tahu ya kita memang oke, ini udah kesalahan kita berdua. Anak itu dilahirkan di luar nikah, akhirnya saya ingin bertanggung jawab, saya menikahi dia demi anak saya gitu. Jadi janganlah mengarang-arang cerita saya ngejar dia, sorry ya, saya hanya ngejar anak saya bukan dia. Mana ada laki-laki yang mau perempuan dengan cara seperti itu gitu. Ya makanya saat ini kita di sini berharap dari pihak pengadilan agama pun bisa memutuskan yang sebaik-baiknya. Itu saya juga nggak berharap banyak ya, sebenarnya saya juga tahu posisi saya di sini. Saya hanya meminta agar saya bisa menemui anak saya, melihat anak saya, dan anak saya bisa mendapatkan haknya dia, mempunyai kedua orang tua. Itu aja sih yang saya harapkan. Bahkan kemarin saat anak saya ulang tahun, saya mengirimkan kado juga buat anak saya kok.